Halo, selamat datang di channel Tong Bos. Kan saya mau sharing ke teman-teman semua alasan BPJS Kesehatan pemerintah yang non aktif ya. Nah, ini contohnya yang BPI penerima iuran dari pemerintah per tanggal 1 Februari kemarin itu banyak yang tiba-tiba non aktif. Ini contohnya nih. Ini keanggotaannya PBPU peserta bukan penerima upah dan pemerintah daerah ya. BP penerima pemerintah daerah. Nah, ini yang sama juga, ini PBI Jaminan Kesehatan, penerima bantuan iuran, ini juga sama PBI, ini PBI. Ini bisa dilihat ya dari beberapa kartu keluarga. Keluarga ini gak aktif. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa gak aktif BPJS Kesehatan yang PBI? Jadi itu terlampir semuanya di peraturan ini ya teman-teman, dari Permensos, Peraturan Menteri Sosial itu nomor 21 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, ini kita lihat di halaman 9 ya, ada di sini nih teman-teman. Penghapusan PBI jaminan kesehatan itu dapat dilakukan pertama kalau misalnya ternyata dari penerima bantuan itu sudah tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, meninggal dunia atau terdaftar lebih dari 1 kali untuk jaminan kesehatannya ya. Nah, ini kalau misalnya yang poin A nih, kenapa nggak bisa terdaftar lagi dalam data terpadu DTKS kesejahteraan sosial? Pertama, ini dianggap sudah mampu membayar iuran, berarti sudah bekerja ya, mungkin sudah bekerja di perusahaan tertentu atau di instansi tertentu gitu, terus tidak ditemukan keberadaannya, ini berarti nggak kedetek ya. Yang poin C, berubah menjadi peserta penerima upah, berarti tadi karyawan. Lalu peserta PBI-nya mendaftar sebagai pekerja bukan penerima upah atau mendapatkan layanan kesehatan kelas 1 atau kelas 2. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Jadi dari data kesehatan terpadu di Kementerian Sosial itu diupdate terus. Jadi bisa dianggap kalau misalnya tadi tiba-tiba nonaktif, berarti dianggap sudah termasuk kategori yang mandiri. Jadi bisa bayar di kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Atau misalnya dia sudah terdaftar jadi karyawan di perusahaan, atau misalnya ternyata yang bersangkutan meninggal dunia dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk yang ini ya, untuk yang aktif, jadi ada beberapa sebenarnya yang bilang untuk aktif PBI itu setidaknya setiap 3 bulan teman-teman tuh harus kontrol ya, 2-3 bulan tuh kontrol puskesmas yang menandakan kalau teman-teman itu aktif gitu, ada kehadirannya. Dan yang poin pentingnya lagi ya, yang memang harus teman-teman lakukan itu adalah screening kesehatan teman-teman. Ini ya, kalau teman-teman harus berobat, bukan berobat ya, check up aja lah di puskesmas minimal 2 sampai dalam 2 sampai 3 bulan itu teman-teman harus rutin kontrol. Lalu teman-teman harus screening. Nah, screening di BPJS Kesehatan Mobile JKN. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kayak gini teman-teman. Di Mobile JKN, teman-teman nanti pilih menu lainnya, lalu pilih yang menu screening kesehatan. Ini akan ada tampilan seperti ini ya. Screening riwayat kesehatan itu harus minimal 1 tahun sekali. Jadi ini menandakan kalau teman-teman itu aktif gitu kepesertaannya ya. Maksudnya teman-teman ada gitu. Nah, atau misalnya teman-teman harus scan barcode di ini ya, di Vaskes 1 biasanya ada, atau di websitenya juga ada nih screening kesehatan. Jadi teman-teman, nih ya, web screening BPJS stripkesehatan.go.id. Jadi kalau teman-teman melakukan screening rutin terus sudah kayak gitu teman-teman berobat atau check up 3 bulan sekali, itu kemungkinan nggak akan dinonaktifkan untuk BPJS-nya ya. Jadi teman-teman memang nggak boleh tidak memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan yang gratis, biar dianggap tetap aktif dan teman-teman bisa gunakan BPJS-nya. Kayak itu aja infonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.